Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya Ali Usman atau yang biasa disapa dengan Bang Ali. Saya adalah penyuluh hukum dari BPS Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan hukum terkait dengan kekerasan dalam dunia pendidikan atau dalam satuan pendidikan. Kekerasan ini biasa di dalam dunia pendidikan atau satuan pendidikan itu sering disebutnya sebagai bullying atau perundungan atau rundung. Nah, memang pada saat ini atau sampai dengan saat ini, kekerasan di dalam dunia pendidikan itu masih saja terjadi, seperti kekerasan fisik dan psikis, dan ada juga banyak juga terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Nah, salah satu contoh kasus yang belum lama ini ramai dibincangkan yaitu kasus kekerasan atau bullying di Binus School Serpong. Ini kekerasan ini dilakukan oleh 12 orang dan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka ya. Kemudian kekerasan dilakukan dengan dalih adanya tradisi untuk bergabung dalam kelompok atau yang disebut geng GT. Nah, korban tersebut mengalami luka pada bagian leher dan tangannya sampai dirawat di rumah sakit. Jadi kekerasan yang dilakukan dari informasi yang beredar yaitu korban itu telah dipukul, kemudian disundut dengan rokok, dicekek, diikat ke sebuah tiang. Ini informasi yang kita dapatkan di media elektronik atau media sosial. Nah, memang kita tahu bahwa terkait dengan kekerasan ini, sumber yang kita dapat dari KPAI itu telah menerima 141 aduan kekerasan. Ini di sepanjang tahun 2024. 35% terjadi di sekolah. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa kekerasan saat ini atau yang sering disebut bullying atau perundungan di satuan pendidikan masih saja terjadi. Kemudian juga kalau kita lihat data pengaduan di KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Jadi jelas dari data ini bahwa memang dari seluruh aduan itu 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Ini di sepanjang awal tahun 2024. Bicara tentang kekerasan atau bullying atau perundungan yang saat ini masih terjadi di lingkungan satuan pendidikan, pada dasarnya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidik sudah ada peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini sudah ada peraturan Permendikbudristeknya tentang pencegahannya terkait dengan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Adapun pengertian kekerasan sebagaimana yang tercantum di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan, seksual atau reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan atau bentuk kerugian lainnya yang sejenis. Ini pengertian kekerasan sebagaimana yang diatur atau tercantum di dalam Permendikbudristek nomor 46
tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian terkait dengan kekerasan terhadap anak, pada dasarnya ketika terjadi kekerasan terhadap anak, ya, ini pada dasarnya sebelumnya sudah ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Jadi ketika anak menjadi korban tindak pidana, maka anak ini dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, itu terkait dengan pemberatan hukuman terkait dengan kekerasan seksual. Nah, pengertian kekerasan di dalam undang-undang tentang perlindungan anak ini yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini pengertian kekerasan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya dari dari pengertian kekerasan ini ada 4 jenis kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terkait dengan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Akan tetapi dalam lebih khusus lagi di Permendikbudristek itu banyak disebutkan yang terkait dengan apa itu kekerasan, yang memang diantara juga termasuk kekerasan fisik, ya, intelektual, kemudian juga ada psikis juga termasuk juga sama, ya, mungkin lebih rinci ya di Permendikbudristek ini. Sahabatku semua, itu pengertian kekerasan berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu juga kekerasan di dalam satuan pendidikan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana di dalam peraturan tersebut, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dikatakan bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini pengertian kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sahabatku semua, terkait dengan perlindungan anak di dalam satuan pendidikan, pada dasarnya di pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana di pasal 54 ayat 1 dikatakan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Jadi memang terkait dengan kekerasan atau bullying atau perundungan yang terjadi di satuan pendidikan ini bisa saja dilakukan oleh setiap orang. Di sini bisa pendidik melakukan kekerasan terhadap siswanya atau sebaliknya, siswa melakukan kekerasan terhadap gurunya. Kemudian juga bisa dilakukan oleh tenaga kependidikan, kemudian sesama peserta didik. Artinya antara kakak kelasnya dengan adik kelasnya bisa juga terjadi kekerasan. Karena memang saat ini yang banyak terjadi yaitu bullying atau kekerasan ini dilakukan oleh mungkin kakak kelasnya atau seniornya terhadap adik kelasnya. Ini juga banyak terjadi atau dilakukan oleh pihak lain. Nah, terkait dengan perlindungan siswa atau siswa didik ini, itu pada dasarnya di dalam lingkungan satuan pendidikan bahwa siswa atau anak didik itu pada dasarnya yang memberikan perlindungan
di dalam satuan pendidikan berdasarkan pasal 54 ini, yaitu dilakukan oleh pendidik. Jadi pendidik, guru ya, atau guru itu yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak atau siswa. Jadi pada dasarnya yang memberikan perlindungan terhadap anak atau siswa di dalam satuan pendidikan itu dilakukan oleh pendidik. Jadi pendidik atau gurulah yang melakukan perlindungan terhadap anak atau siswanya. Kemudian tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini diantaranya itu seperti tata usaha, ya kan, dan lain-lain. Nah, ini juga aparat pemerintah dan atau masyarakat. Jadi pada dasarnya perlindungan kekerasan terhadap anak itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, dalam hal ini di satuan pendidikan, kemudian tenaga kependidikan, akan tapi kita semua masyarakat, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Akan tetapi dalam lingkup sekolah atau satuan pendidikan, maka yang utama melakukan perlindungan adalah pendidik, tenaga kependidikan. Seperti saya sampaikan bahwa tenaga kependidikan ini bisa tata usahanya ya, kemudian orang-orang yang terlibat di dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, kemudian pihak lain. Nah, pihak lain ini di dalam satuan pendidikan ini bisa petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah atau yang biasa disebut mungkin security atau satpam yang berada di sekolah. Artinya semua yang ada ya, tenaga kependidikan yang ada di lingkungan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Ini kewajiban terkait dengan perlindungan anak dari tindakan kekerasan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Sahabatku semua, berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, bahwa satuan pendidikan harus membentuk TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, TPPK ini diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ini diatur di pasal 24 ayat 1 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Adapun tugas dari TPPK ini adalah melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, terkait dengan pembentukan TPPK ini mungkin lebih jelasnya bisa dibaca di peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dibentuknya TPPK ini tidak lain adalah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terkait dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah sudah seharusnya membentuk TPPK sebagai bentuk awal pencegahan terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian terkait dengan larangan melakukan kekerasan terhadap anak, melakukan bullying atau perundungan, ini berlaku untuk setiap orang. Jadi larangan ini berlaku untuk setiap orang, baik pendidik, tenaga kependidikan ya, dan pihak lain yang berada di lingkup satuan pendidikan. Ini larangannya sama. Jadi ini berlaku untuk setiap orang. Dan ini diatur atau tercantum di pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana di dalam pasal 76C dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi larangannya sudah jelas. Dan selain itu sudah juga tercantum di Permendikbudristek nomor 46 tadi, dan lebih tinggi lagi diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini larangannya, dan ini berlaku untuk setiap orang. Nah, terkait dengan bentuk kekerasan ini, di dalam pasal 6 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di situ tercantum ada beberapa bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis,
perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya. Nah, bentuk kekerasan ini bisa dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Ini terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum di pasal 6 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Sahabatku semua, terkait dengan kekerasan fisik yang diatur di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, kekerasan fisik ini dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, seperti tawuran atau perkelahian massal. Nah, terkait dengan tawuran, memang pada saat ini hampir di beberapa wilayah masih terjadi tawuran ya. Itu biasanya dilakukan pada jam 4 pagi, pada malam hari. Nah, ini terkait dengan tawaran ini memang disebutkan di Permendikbudristek ini ada bagian dari kekerasan fisik. Nah, memang walaupun kekerasan atau tawuran atau perkelahian massal ini dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan, bahwa pada dasarnya dalam kenyataannya faktanya adalah bahwa kekerasan ini dilakukan atau tawuran ini dilakukan antara mungkin sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Ya, ini dilakukan oleh pelajar yang satu dengan pelajar yang lain. Artinya bahwa memang dilakukan di luar lingkungan satuan pendidikan, akan tetapi pelakunya adalah masih pelajar. Nah, kemudian penganiayaan. Nah, penganiayaan ini seperti tadi di awal saya sampaikan, ada kasus-kasus yang bullying, kekerasan atau perundungan yang dilakukan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ini juga masih terjadi. Dilakukan juga antara kakak kelas dengan adik kelas. Nah, ini juga masih terjadi sampai dengan saat ini. Kemudian perkelahian, ini memang jadi urutannya dari Permendikbud seperti itu ya. Penganiayaan, kemudian perkelahian. Kemudian ada eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Kemudian pembunuhan dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kekerasan fisik ini banyak sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, menjambak ya. Ini pokoknya ini terkait dengan kekerasan fisik. Ini diatur di dalam pasal 7 ayat 2 ya, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kemudian kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini adalah setiap perbuatan non fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Ini seperti pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang sejenis. Ini kekerasan psikis sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 8 ayat 1 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kemudian kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan. Ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum di dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, contohnya perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. Ini salah satu contoh kekerasan seksual yang diatur di dalam pasal 10 ayat 2 huruf L Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kemudian diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi ini merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis,
agama, kepercayaan, ras, warna kulit, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Ini tercantum di pasal 11 ayat 1 Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Salah satunya yaitu, contohnya itu, larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya. Ini salah satu jenis kekerasan atau diskriminasi dan intoleransi di pasal 11 ayat 2 huruf C angka 1. Jadi untuk lebih jelas terkait apa saja yang termasuk diskriminasi dan intoleransi, ini nanti bisa dibaca di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, kebijakan yang mengandung kekerasan ini yaitu merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan atau kepala dinas pendidikan. Nah, ini terkait dengan kebijakan yang mengandung kekerasan ini, contohnya di pasal 13 ayat 2 itu kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian di pasal 13 ayat 3-nya kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kemudian terkait dengan sanksi kekerasan sebagaimana tercantum di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, bahwa jika kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan itu benar terjadi atau terbukti adanya kekerasan, maka ada rekomendasinya, yaitu memuat sanksi administratif kepada pelaku, kemudian pemulihan korban atau pelapor dan atau saksi dalam hal belum dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan, dan tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan. Ini sanksinya itu terkait dengan jika terbukti atau adanya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu sanksinya berupa rekomendasi. Pertama, sanksi administratif kepada pelaku. Nah, kemudian pemulihan korban atau pelapor dan atau saksi dalam hal belum dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan, dan tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan. Nah, jika kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan tidak terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan, maka rekomendasinya itu tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan pemulihan nama baik terlapor. Jadi terkait dengan sanksi bagi pelaku kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, selain sanksi administratif di dalam peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, maka jika terjadi kekerasan terhadap anak, terhadap siswa atau peserta didik, pada dasarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sahabatku sekalian, intinya yang saya sampaikan adalah terkait dengan kekerasan atau bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Pada dasarnya anak atau siswa atau peserta didik sudah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ketika ada anak, siswa, atau peserta didik mengalami kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pada dasarnya anak atau siswa tersebut atau peserta didik tersebut sudah diberikan perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, adapun Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini hanya sebagai pelengkap bagaimana penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan. Nah, oleh karena itu sebagai penutup adalah bahwa kepada satuan pendidikan hendaknya agar segera membentuk tim
pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sehingga ketika ada kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, cepat-cepat ditangani, cepat-cepat diproses. Walaupun itu hanya dianggapnya ringan atau hanya dianggap sebagai sebuah candaan, seperti menampar, menjambak mungkin jilbab dari temannya, atau mungkin mendorong. Nah, ini semua bentuk-bentuk awal dari tindak kekerasan. Jadi ketika sudah terbentuk TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka setiap ada kekerasan sekecil apapun sudah bisa dilakukan proses pencegahannya. Nah, ini diatur di dalam pasal 24 ayat 1 ya, terkait dengan bahwa satuan pendidikan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, tim ini bertugas yaitu melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Inilah hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan agar tidak terjadi lagi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.